Lisan kita sekarang itu sudah masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam jari kita. Sekarang yang ngomong bukan lisan lagi sekarang, jari sekarang di era media sosial ini. Kita lihat netizen itu, masya Allah. Kalau kita lihat ya IG, kita lihat Facebook itu, kalau membuli orang itu luar biasa hebatnya. Gitu. Saya kadang berpikir, kok nggak berpikir orang-orang ini akan keburukan dirinya? Kalau sudah ketemu keburukan orang itu betul-betul dibully. Apalagi orang ini adalah tokoh dan lain sebagainya. Kayak dia nggak punya dosa. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian tasawuf tazkiyatun nafs kitab Bidayatul Hidayah bersama Ustaz Haji Muhammad Hidayatullah LSMA. Fa ilahi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai pembahasan tentang menjaga lisan. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan dari 8 perkara. Yang pertama adalah berdusta, sudah kita bahas. Yang kedua adalah berjanji atau mengingkari janji, sudah kita bahas. Yang ketiga adalah yaitu ghibah, menggunjing, juga sudah kita telah membahasnya. Sekarang kita sampai kepada yang keempat dari 8 tersebut. Kita sampai kepada yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqashatun nasi fil kalami. Hal keempat yang harus kita jauhi atau jaga lisan kita darinya adalah al-mira'u wal jidalu wa munaqashatun nasi fil kalami, yaitu berdebat. Jadi berdebat ini juga kita harus hindari, berdebat yang tidak bermanfaat. Tapi kalau konteksnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan, ada tujuan agama di sana, ada tujuan kemaslahatan di sana, maka justru itu diperintahkan. Wajadilhum, dan berdebatlah atau debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan yang baik. Nah, yang dilarang di sini adalah al-mira', debat kusir, debat yang tidak ada ujungnya, debat yang hanya ingin menang-menangan. Jadi debat yang boleh itu adalah kalau kebenaran itu tampak di lisan orang lain, kita mengakuinya. Maka kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, salah satu syarat orang yang boleh berdebat adalah dia sudah sampai kepada, dalam agama ya, sampai pada batas rutbatul ijtihad. Sudah harus sampai pada derajat ijtihad. Kenapa? Karena orang sudah sampai derajat tersebut, ketika madhabnya salah atau lemah argumentasinya, dia dengan gampang untuk meninggalkannya. Beda dengan orang yang masih taklid. Orang yang masih levelnya pengikut, ketika debat mau kuat dalilnya atau tidak, dia pasti apa? Tidak mau mengakui kelemahannya. Maka dari Imam Ghazali itu adalah syarat pertama itu kalau kita baca kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi berdebat yang tidak penting tidak usah. Termasuk sekarang ini, kalau ini disebutkan di menjaga lisan. Sekarang lisan kita ini sudah ganti ke jari, ya kan? Grup WA, ya, debat-debat yang nggak penting dan lain sebagainya. Tidak ada tujuan untuk kebenaran, tidak, untuk sekedar menang-menangan, hawa nafsu saja. Nah, kalau untuk menang-menangan,
Nah, itu yang bernamakan mirok, tidak boleh. Jangankan dalam urusan dunia, dalam urusan agama saja mirok tidak boleh. Maka Habib Abdullah Al-Haddad pernah mengatakan, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu wa laysa bil aqwali wa kasratil jidali. Kata Habib Abdullah Al-Haddad yang kita sering baca Ratibul Haddad ya di Az-Zikra ini. Beliau mengatakan al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu wa laysa bil aqwali wa kasratil jidali. Ilmu itu adalah pada hakikatnya adalah takwa, takut kepada Allah, khasyah. Jadi ilmu itu isinya takut saja kepada Allah. Kalau orang tambah ilmunya tidak tambah takutnya kepada Allah, bedanya takut sama Allah dengan takut yang lain. Kalau takut sama Allah kita semakin mendekat. Kalau takut sama harimau kita semakin menjauh. Takut di sini artinya apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa. Ilmu itu kata beliau adalah isinya semuanya 100% itu adalah takut kepada Allah. Semakin orang tinggi ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata para ulama ulama yang tidak benar itu akan disiksa di neraka sebelum para penyembah berhala. Di duluan, Pak. Ulama-ulama ini, ulama-ulama yang jelek ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya sebelum penyembah berhala. Karena apa? Karena dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya kemudian masih melakukan hal-hal yang salah. Ini beratnya sebagai seorang ulama. Ulama ini enggak harus seperti kita ngaji seperti ini sudah tahu ilmunya, tapi masih kita lakukan, itu berat hukumannya. Beda dengan orang yang tidak tahu ilmunya, melakukan kesalahan, itu masih kemungkinan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-jahl, karena bodoh dia. Tidak tahu. Orang tidak tahu nggak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang lupa. Orang lupa nggak ada hukumnya. Bang Faisal Ramadan, siang Ramadan jam 12 siang makan sate kambing gulai sama es teh es degan, udah selesai minum es degan 1 gelas baru ingat kalau puasa. Syariat, itu sudah gak dihitung, puasanya sah, padahal habis makan jam 12 siang, panas-panasnya itu makan. Karena apa? Itulah syariat. Lupa, tidak tahu, itu gak dihitung. Tapi kalau sudah tahu, tidak boleh. Sudah tahu habis setengah piring, ingat sebenarnya ini Ramadan, nanggung katanya. Nah, itu gak boleh itu. Ya, jadi kalau sudah tahu, makanya ulama ulama yang bukan ulama akhirat, ulama yang tujuannya adalah untuk dunia saja, itu adalah nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Artinya sangat buruk sekali. Al ilmu khasyah kullu wa laysa bil aqwali wa kasratil jidali. Ilmu itu bukan hanya sekedar omongan, wa kasratil jidali, dan banyaknya perdebatan. Jadi yang ahli berdebat belum tentu dia itu min ahlillah, belum tentu dia itu adalah ulama Allah, belum tentu. Yang ilmunya banyak, yang ini belum tentu itu apa? Ulama Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu khasyah. Karena kalau cuman ilmu, kalau cuman pintar saja tanpa ada takwa, iblis itu sangat pintar. Iblis itu sangat pintar. Makanya dalam sebuah bait syair ulama mengatakan, "Lau kana al ilmu min dunit tuqa syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblisu." Seandainya ilmu saja tanpa takwa bisa membuat orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lakana asyrafu khalqillahi iblisu, pastilah makhluk Allah yang paling mulia adalah iblis. Karena iblis itu alim. Kalau tidak alim, tidak pintar, tidak jenius, iblis itu nggak mungkin bisa mengeluarkan Adam dari surga. Jadi iblis itu datang kepada Nabi Adam, kepada Hawa, ditipu, Pak. Cara nipunya itu pakai sumpah lagi. Maka jangan apa? Jangan suka percaya dengan orang yang mengumbar sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Itu tradisinya iblis. Jadi iblis dalam Al-Quran mengatakan wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah di hadapan Adam dan Hawa. Wa qasamahuma, inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam dan Hawa, saya itu nasihat kepadamu, makan buah khuldi itu. Kalau kamu makan buah khuldi, kekal kamu di surga. Digoda, akhirnya terjerumuslah Nabi Adam, makan buah khuldi, keluarlah. Meskipun secara ilmu hakikat, karena itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala,
Karena kalau Adam sempat tidak makan buah khuldi, tidak keluar ke dunia, nggak ada ini kehidupan dunia ini. Nggak ada azikro, ya kan? Nggak ada streaming, nggak ada Facebook, ya kan? Itu hikmahnya apa? Hikmahnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka itu kalau tidak ada takwa, tidak ada takut kepada Allah, maka iblis itu paling mulia kata para ulama. Karena saking alimnya, pintar iblis itu. Iblis itu tidak pernah mengingkari apa yang kita harus imani. Iblis nggak pernah mengingkari Allah. Allah itu Tuhan, iblis mengakui. Iblis mengimani adanya malaikat. Iblis mengimani adalah surga dan neraka. Iblis mengimani hal-hal yang gaib. Tapi dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang ujub, merasa dirinya hebat. Karena ketika ditanya oleh Allah, "Ma manaka alla tasjuda id amartu?" Apa yang membuatmu tidak mau taat untuk bersujud seperti yang ku perintahkan, kata Allah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Karena kamu ciptakan saya dari api dan kamu ciptakan Adam dari tanah. Ini miraq, ini namanya. Miraq itu dimulai dari i'tirad, membantah. Orang yang suka membantah ini berarti suka miraq dia. Ilmu nggak punya tapi suka membantah. Nah, ini juga perlu kita hati-hati. Lisan kita sekarang itu sudah masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam jari kita. Sekarang yang ngomong bukan lisan lagi sekarang. Jari sekarang di era media sosial ini. Kita lihat netizen itu, Masya Allah. Kalau kita lihat ya IG, kita lihat Facebook itu, kalau membuli orang itu luar biasa hebatnya itu. Saya kadang berpikir, kok nggak berpikir orang-orang ini akan keburukan dirinya. Kalau sudah ketemu keburukan orang itu betul-betul dibuli. Apalagi orang ini adalah tokoh dan lain sebagainya, kayak dia nggak punya dosa nih. Nah, inilah masyarakat kita ini. Jadi yang harus kita jaga yang keempat adalah al-mira' wal jidal wa munaqashatun nasi fil kalam. Nggak usah terlalu banyak berdebat, nggak usah terlalu banyak perdebatan yang tidak bermanfaat. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatab. Karena apa yang kita lakukan itu akan sangat mengganggu orang yang kita ajak bicara. Pasti itu ada terluka hatinya itu. Kalau kita kita debat dia, kita pasti terluka. Hati yang sudah terluka itu sulit untuk sembuh. Kata para ulama, kalau kulit tersayat oleh pedang mungkin kita berharap untuk sembuh, tapi kalau hati luka karena lisan sulit untuk sembuh, sulit untuk melupakan kata-kata menyakitkan dari orang lain itu. Maka hati-hati dalam menjaga lisan. Makanya kita cukup dikasih satu ini, tujuannya adalah untuk agar berhemat bicara. Kita telinga dikasih dua, mata dikasih dua, tujuannya agar kita banyak sering melihat, kemudian telinga agar sering mendengar, mulut dikasih satu. Makanya satu-satunya organ tubuh yang nanti disumpal adalah cuman mulut saja. Nanti di yaumil hisab mulut disumpal karena banyak bohong nih mulut. Nanti setiap organ tubuh itu bersaksi akan apa yang dilakukan oleh kita selama di dunia, baik terang-terangan ataupun di tengah kesepian. Karena itu terdapat apa? Idza'un lil mukhatab, menyakiti orang lain, wa tajahilun lahu, dan membodoh-bodohi. Kalau kita mendebat orang di depan publik itu seakan-akan bodoh-bodohkan dia, seakan dia nggak punya ilmu. Wa ta'nun fihi, dan ada tuduhan kepadanya. Wa fihi sana'un 'alan nafsi wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal ilmi. Di situ ada apa? Ada semacam ujub, semacam kebanggaan. Oh, saya yang pintar, saya yang berilmu, saya yang tahu, yang lain tidak tahu. Summa huwa musyawwisun lil aishi, itu akan mengganggu kehidupan seseorang. Orang kalau sudah banyak berdebat, banyak musuhnya dan lain sebagainya, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya itu pasti kepikiran, saya punya musuh A, punya musuh B, punya musuh C, punya musuh D. Hidupnya nggak tenang karena merasa punya banyak musuh, punya banyak yang tidak suka kepadanya. Karena kita membuka segala sesuatunya dari omongan. Nah, maka itu kalau kita punya wawasan sedikit, ilmu sedikit, itu tidak perlu disombongkan. Seperti tadi yang saya sebutkan tentang apa? Tentang iblis. Maka di dalam perkataannya Imam Malik juga, maka kita ini perlu yang namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu itu tidak hanya tentang tauhid, tidak hanya tentang fikih. Kita itu butuh ilmu tasawuf, ilmu hati. Karena kalau cuma iman saja tanpa tasawuf, kering kita. Kalau kita membahas fikih saja tanpa membahas hati, kering kita. Padahal urusan yang paling pokok adalah urusan hati kita. Amal kita sebanyak apapun, hati kita busuk, nggak ada nilainya.
Sebanyak apapun amal kita, dipuji orang dari timur ke barat, kalau memang hatinya busuk, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, innal abda la yunsaru lahu tsana'u ma bainal masyriq wal maghrib fa huwa indallahi la yuzan wa la yuzan indallahi janaha ba'udah. Ada seorang hamba la yunsharu lahu tsana'u ma bainal masyriq wal maghrib, dia dipuji di timur dan di barat, dieluh-eluhkan oleh seluruh penduduk dunia. Wa huwa la yuzan indallahi janaha ba'udah, tapi dia di sisi Allah tidak seberat sayapnya nyamuk. Gak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya busuk, hatinya gak ada ikhlas, hatinya gak ada takut kepada Allah. Dipuji oleh manusia, kenapa? Karena manusia melihat zahirnya, melihat zahirnya hebat, melihat zahirnya soleh, melihat zahirnya rajin ke masjid, melihat zahirnya rajin puasa, melihat zahirnya rajin sholat tahajud, melihat zahirnya rajin sedekah. Semuanya itu yang dipuji oleh manusia, tapi manusia tidak tahu isi hatinya. Dipuji oleh manusia di timur dan di barat. La yunsharu lahu tsana ma bainal masyriq wal maghrib, puji seluruh dunia memuji dia. Wa huwa la yuzan indallahi janaha ba'udah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak seberat sayapnya nyamuk. Nauzubillah. Jangan sampai kita menjadi yang seperti itu. Luar biasa di hadapan manusia tapi nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mending kita tidak ada apa-apanya di pandangan manusia, tapi prestasi kita luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makom di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Itu yang kita cari. Maka ada pernah mungkin saya ceritakan di sini, ada Imam Ibnul Jauzi itu punya kitab nama Safwatus Safwa. Jadi apa namanya? Safwa itu jernih ya, putih. Safwa yang lain adalah makhluk pilihan. Salah satunya beliau itu nulis di situ adalah ada orang-orang hebat yang namanya tidak dikenal. Di antaranya ada sebuah kisah pernah terjadi paceklik di masanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang tabi'in, seorang walinya tabi'in, artinya orang besar. Paceklik, tidak ada hujan. Akhirnya Malik bin Dinar dengan ulama di masanya mengajak masyarakat untuk apa? Untuk sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan, sudah sholat, sudah doa, nggak turun-turun hujan. Padahal ini yang doain ulama-ulama besar ini, wali-walinya di zaman waktu itu. Akhirnya sampai menjelang malam tidak juga kunjung hujan. Jamaah sudah pada pulang, Malik bin Dinar dengan beberapa temannya tetap ada di masjid sambil memikirkan kenapa ini kok nggak hujan-hujan ini. Akhirnya ketika sudah mulai malam, datanglah orang yang berpakaian putih, hitam, kurus, tidak ada yang kenal. Sholat 2 rakaat, setelah itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, katanya, mereka ini sudah sholat, mereka ini sudah memohon kepadamu, kamu maha kaya ya Rabb, apa susahnya sih menurunkan hujan? Kamu turunkan hujan pun tidak mengurangi kekayaanmu. Bihubbika li anzilil ma atau anzilil matar. Ya Rabb, kata orang tadi itu, demi cintamu kepadaku maka turunkanlah hujan. Seketika hujan turun, lebatnya luar biasa. Malik bin Dinar dengan teman-temannya terkagum-kagum, ini makhluk siapa ini? Kita sudah doa, sudah istisqa, nggak hujan-hujan, dia malah sepertinya menyombongkan diri. Menurut Malik bin Dinar orang ini sombong, mengatakan demi cintamu kepadaku ya Allah maka turunkanlah hujan. Seketika turun hujan. Kebanyakan kita kan mengatakan demi cintaku kepadamu ya Allah. Ini dibalik sama orang tadi, demi cintamu kepadaku. Kata Malik bin Dinar, ya fulan, kamu tahu dari mana kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kamu? Sombong sekali kamu. Akhirnya kata si orang tadi, saya ini diberi iman, saya diberi Islam, saya diberi kenikmatan yang luar biasa. Bukankah itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Diajak ngobrol, dia mengatakan, maaf saya nggak bisa ngobrol lama-lama karena saya harus kembali ke tempat. Karena saya harus kembali ke tempat saya. Pergi si orang ini, kurus, hitam, pakaian serba putih, pergi diikuti sama Malik bin Dinar. Sampai di mana dia masuk? Oh, di rumah ini, di blok ini. Udah ditinggal. Besok paginya dia datang, Malik bin Dinar, penasaran dengan orang ini, orang yang hebat ini. Sekali angkat tangan turun hujan. Akhirnya datang, ternyata di situ adalah tempat perjualan budak. Tempat perjualan budak. Ternyata orang yang semalam itu adalah budak. Budak hitam legam, kurus, ya. Kalau Pak Denis kan gemuk,
karena banyak puasa. Ya. Jadi akhirnya Malik bin Dinar datang menemui orang pemilik pasar budak tadi. Akhirnya ingin memberi budak. Saya ingin membeli budak, kata Malik bin Dinar. Oh ya silakan. Ada 100 budak itu disuruh jalan. Silakan pilih. Dari 100 budak itu Malik bin Dinar tidak melihat orang yang semalam itu. Tidak melihatnya. Oh kalau gitu nggak jadilah, kata Malik bin Dinar. Akhirnya ketika mau pergi, sekali dia Malik bin Dinar menoleh, kelihatan orang yang semalam itu. Ah itu saya mau yang itu. Kata pemiliknya, aneh Anda ini, kalau itu nggak berkualitas. Dia kurus, hari-harinya nangis, nggak bisa kerja. Buat apa dibeli budak? Budak kan untuk dipekerjakan, dibeli. Buat apa? Oh enggak, pokoknya itu saja, kata Malik bin Dinar. Akhirnya kata pemiliknya, ditanya sama lu, berapa harganya? Kalau itu mah terserah lah, nggak saya hargai lah. Terserah udah, karena nggak berharga, menurut tuannya nggak berharga. Akhirnya dibelilah 20.000 dirham. Dibeli, setelah dibebaskan, dibeli dari tuan pertamanya. Kemudian Malik bin Dinar bertanya, wahai fulan, tanya si budaknya tadi, kenapa anda mau membeli saya? Saya nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Bukan, justru saya yang ingin bekerja kepada tuan, kata Malik bin Dinar. Bukan kamu membantu aku, justru saya ingin menjadi pembantumu. Kamu saya merdekakan, saya ingin menjadi pembantumu. Saya ingin khidmah sama kamu. Karena udah kalah makom, Pak. Malik bin Dinar dengan jamaah doa, nggak turun-turun hujan. Ya sekali angkat tangan apa? Turun hujan. Ini lain ini orang ini. Sampai begitu. Padahal Malik bin Dinar sudah sangat terkenal, ulama besar di eranya. Dia mengatakan seperti itu. Itulah ulama yang betul. Dia tidak sombong dengan keteranarnya, dia tidak sombong dengan banyaknya jamaahnya. Tapi ketika ada yang lebih hebat, mau dia berguru sama dia. Walaupun orang nggak dikenal, budak bahkan itu. Akhirnya budak tadi bertanya, kamu tahu yang semalam itu? Katanya, iya itu kan saya yang semalam, kata Malik bin Dinar. Oh ya udah, katanya, saya minta waktu sebentar ke masjid. Ketika sudah keluar, sudah dibayar, minta waktu ke masjid. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, kana sirran baini wa bainak. Dulu makom saya ini adalah rahasia antara saya dan kamu saja, nggak ada yang tahu. Sekarang sudah ada yang tahu, tolong matikan saya. Mati seketika dalam sholatnya. Itu adalah wali-wali mastur, wali-wali yang tidak ingin diketahui identitasnya. Jadi dia wali besar di sisi Allah, luar biasa. Di hadapan manusia nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita harus berhusnuzon. Kita harus berhusnuzon sama siapapun yang kita bahkan mungkin ketika kita melihat orang gila dan sebagainya. Nggak ada tuntutan dalam syariat untuk meremehkan siapapun. Kita nggak tahu. Makanya Imam Asy'arani ketika mau berguru kepada Ali Al-Khawas, Imam Asy'arani mau berguru kepada Ali Al-Khawas. Sama Ali Al-Khawas dikatakan, kamu boleh berguru sama saya, tapi cari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hina yang lebih hina daripada kamu. Siap, syaratnya itu cuma satu. Pergilah Imam Asy'arani ke sana kemari, cari yang lebih hina daripada dirinya. Ketemu orang di pasar, penjual, kelihatannya curang dia ini, pasti ini lebih buruk daripada saya ini. Dipikir-pikir lagi sama Imam Asy'arani, tapi kan dia nggak punya ilmu, dia gini, wah saya lebih buruk Mas ya. Sampai terakhir nggak nemu manusia yang lebih buruk daripada dirinya. Semua akhirnya berhusnuzon kepada orang lain, dan dia selalu menuduh dirinya sendiri itu lebih buruk daripada orang lain. Sampai sudah selesai, manusia nggak ada yang lebih buruk dari dirinya, pulang dia ketemu seekor anjing. Wah ini anjing ini kan kata gurunya bukan carilah manusia, tapi makhluk Allah yang lebih buruk daripada dia. Akhirnya wah ini anjing ini lebih buruk daripada saya ini. Tapi dia pikir-pikir lagi, anjing kan nggak kena hukum taklif. Anjing diciptakan selesai nggak ada anjing itu nanti ada di surga neraka kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Itu ada pengecualian. Ini anjing ini tidak taklif syariat, nggak bisa baik, nggak bisa buruk, emang begitulah hewan. Nggak ada sudah. Akhirnya datang ke gurunya, wah bagaimana? Sudah ketemu makhluk Allah yang lebih buruk daripada dirimu? Kata Imam Asy'arani, saya wahai guru, saya sudah keliling kemana-mana, ternyata yang buruk di dunia ini adalah saya. Gitu. Baru diterima oleh gurunya Ali Al-Khawas untuk jadi muridnya. Begitu ulama-ulama dulu ditarbiyah oleh para gurunya. Itulah makna tarbiyah. Itulah makna tazkiyatun nafs.
Jadi hati ini betul-betul dididik, hati ini betul-betul dilatih untuk betul-betul hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hanya berhusnuzon pada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu hakikat semua yang ada di sini, yang kita temui di jalan tidak tahu. Jangan-jangan dia ibadah, jangan-jangan dia wali Allah. Kita suudzon sama dia, ternyata dia wali Allah. Berat konsekuensinya kepada kita. Maka jangan sampai bersuudzon. Seperti tadi itu, budak hitam nggak bisa kerja, semua orang menghinakannya. Ternyata makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya, banyak orang yang kelihatannya khumul, kelihatannya nggak bersih, kelihatannya pun nggak menarik lah gitu. Tapi sekali kata Rasulullah dalam hadis, sekali dia angkat tangan berdoa, pasti Allah akan mengabulkannya. Itu adalah wali-wali mastur, wali-wali yang ditutup. Dan orang seperti ini biasanya memang nggak ingin dikenal dia. Sekali dikenal dia pergi. Jadi ada wali mastur itu hidupnya pindah-pindah. Jadi kalau ada orang di Azikro ini di Kampung Sunnah pindah-pindah, jangan-jangan wali mastur itu. Ya, kewaliannya terungkap di satu tempat, dia nggak mau terkenal lagi, pindah dia, pindah. Sampai di situ nggak ada yang dikenal dia. Hidupnya lebih tenang kalau masyarakat nggak kenal siapa dia. Karena kalau masyarakat kenal dia, arti repot dia. Ditanya itu, kemudian nanti, wah. Kalau sudah dipuji, sekali dipuji orang, sekali diagungkan orang, hati kita ini sibuk dengan pujian-pujian itu. Wah, saya ini tokoh, saya ini hebat, saya ini orang terpandang, saya ini. Hatinya sibuk di situ. Nah, wali-wali mastur itu nggak mau hatinya rusak gara-gara pujian-pujian itu, gara-gara sanjungan-sanjungan itu, nggak mau. Imamud Du'a, Imam Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang digelari dengan Imamud Du'at, pimpinan para dai. Ilmunya luar biasa, kewaliannya sudah masyhur. Imam Sya'rawi ini kewaliannya sudah masyhur di Mesir. Suatu saat, salah satu contoh kewalian beliau, muktamar para ulama. Kemudian Imam Sya'rawi ini memberikan satu pertanyaan. Ketika Rasulullah SAW wafat, dimandikan, air yang untuk memandikan Rasulullah itu kemana ngalirnya? Seluruh yang datang, ulama-ulama seluruh dunia, profesor, doktor, nggak ada yang bisa menjawab, karena itu nggak ada bukunya, Pak. Itu nggak ada bukunya. Kata Imam Sya'rawi, saya kasih waktu semalam, besok muktamar hari kedua besok jawab, siapa yang bisa menjawab? Cari literatur, nggak ada yang ketemu, nggak ada di literatur. Pernah baca kemana itu? Nggak ada di kitab-kitab. Akhirnya ada seorang ulama baca-baca malam, baca sirah Nabi, nggak ketemu, tertidur dia ketika membaca sirah Nabi. Tertidur beliau, kemudian di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia tanya, wahai Rasulullah, ketika engkau dimandikan, air yang untuk memandikan bekasnya itu ngalirnya kemana? Kok nggak ada ceritanya? Kata Rasulullah, kamu tanya orang sebelahku ini. Ada orang sebelahnya Rasulullah itu membawa lentera. Dijawab sama orang di sampingnya Rasulullah yang membawa lentera tadi, air yang untuk memandikan Rasulullah SAW itu tidak sampai ke bumi, dia langsung menguap ke atas, kemudian jatuh percikannya itu di seluruh dunia, dan setiap tetesan yang jatuh di bumi itu menjadi masjid. Berarti termasuk ini, ada tetesannya bekas memandikan Rasul jadi masjid di seluruh dunia. Bangun orang ini senang, wah ternyata saya udah jawab jawaban ini. Hari kedua saya tampil, saya punya jawabannya. Syekh Sya'rawi jangan macam-macam, saya sudah ada jawabannya ini, langsung isyarat mimpi Rasulullah SAW. Datang hari kedua, Syekh Sya'rawi mengisi lagi, tidak bertanya tentang hal itu. Pertanyaan hari pertama nggak ditanyakan, nggak ditagih, bukan lupa, sengaja. Akhirnya orang tadi yang merasa punya jawaban, loh ini kok nggak ditanya, ini saya punya jawaban ini, kok nggak ditanya. Akhirnya ngomong, Syekh katanya, kok yang pertanyaan kemarin nggak ditagih, katanya hari kedua ditanya lagi. Nah, memang apa jawabannya? Kata Syekh Sya'rawi, jawabannya adalah diceritakan, jawabannya adalah air itu menguap dan kemudian turun ke bumi, setiap tetesan yang terdapat air itu menjadi masjid, menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sya'rawi, kamu dapat jawaban dari siapa? Kata orang tadi, saya dapat jawaban dari Rasulullah SAW. Kata Syekh Sya'rawi, bukan, katanya. Kamu bukan dapat jawaban dari Rasulullah, katanya. Loh kok tahu Syekh Sya'rawi, katanya. Iya memang saya dapatnya dari ini, orang yang membawa
lentera? Karena saya yang membawa lentera itu, katanya. Jadi Syekh Sya'rawi itu yang membawa lentera. Yang ditanya di mimpi itu Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi mengatakan, enggak, kamu bukan dari jawaban dari Rasul. Orangnya kaget, loh, kok tahu kalau bukan dari Rasul? Memang saya dari apa? Dari orang yang membawa lentera. Karena saya yang membawa lentera itu, kata Syekh Sya'rawi. Sebegitu makom kewalihan beliau. Itu nggak bisa diakal, wah Ustadz ini hurafat ini, katanya. Nah ini orang-orang bodoh itu dikit-dikit hurafat, asal aneh sedikit hurafat, padahal dia nggak pernah mengalami hal itu. Kalau seperti itu logikanya, orang seperti ini hidup di zaman Nabi pasti murtad, karena Isra dan Mi'raj itu pasti dihukumi hurafat. Masa sehari semalam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha dalam wah ini bohong, ini karena semua dimasukin logika. Nah, Syekh Sya'rawi ini saking hebatnya, kewaliannya masyhur, dikenal luar biasa, ulama besar, seluruh ulama Azhar itu mengaji kepada beliau. Itu ketika beliau dipuji-puji, suatu saat diundang ke Universitas Kairo, bukan Al-Azhar, Kairo University. Puluhan ribu bahkan jutaan orang berkumpul. Dipuji-puji, dieluh-eluhkan. Pulang ke rumah, karena beliau tinggal di dekat Al-Azhar, di dekat Masjid Sayyidina Husain. Akhirnya pulang, mau ke rumahnya, dia tidak ke rumah, dia masuk ke Masjid Sayyidina Husain, dia bersihkan itu toilet. Anaknya heran, wahai abah, apa yang kamu lakukan? Kamu lama besar membersihkan toilet buat apa? Kan sudah itu petugasnya. Katanya, barusan ini saya sampai diangkat-angkat di Kairo University itu, diangkat-angkat, dieluh-elukan, diangkat, di apa semuanya. Barusan ini saya ada undangan, kemudian manusia itu mengeluh-elukan saya. Saya khawatir setan ini mulai masuk ke dalam hati saya. Mulai membisiki saya, kamu orang luar biasa, kamu orang hebat, kamu orang besar, gak ada kamu tandingannya di Mesir ini, bahkan di seluruh dunia, sudah pintar, sudah hebat, sudah wali, sudah semuanya. Saya untuk menolak itu, saya ingin mendidik nafsu saya. Nafsu kamu itu gak ada apa-apa, kamu itu tukang gosok toilet. Jadi begitu cara mendidik nafsunya, begitu dia cara mendidik hatinya. Jangan sampai tertipu. Karena kalau kita tidak bisa ditipu oleh setan dengan kemaksiatan, kita akan ditipu oleh setan dengan ibadah kita. Kita dijerumuskan oleh setan, maksiat, minum khamr, tahan kita. Untuk berzina, tahan kita. Untuk tidak mencuri, tahan kita. Tapi tidak semua orang bisa lolos dari godaan setan kalau itu adalah lewat jalur ibadah. Kita sama setan dibiarkan tuh, rajin ibadah dibiarkan, tinggal dibisikin saja. Oh kamu ini hebat, katanya. Tetanggamu aja nggak serajin kamu, katanya. Mulai itu muncul ujub tuh. Nah, itu yang mulai bahaya. Setan itu nggak pernah akan putus asa, Pak, goda kita. Kalau nggak bisa digoda lewat pintu maksiat, akan digoda lewat pintu taat. Nah, repotnya lagi setan bisa ngelihat kita nggak bisa lihat dia. Macam virus corona juga dia ini. Ya, nggak bisa kita lihat tapi nyerang dia. Ini bahayanya. Maka kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat tadi apa? Jangan suka berdebat. Ya, karena itu akan membuat kehidupan kita apa? Kehidupan kita ini semakin kacau. Wala tumari fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dzik. Tidaklah kamu mendebat orang bodoh kecuali pasti orang bodoh itu memusuhimu, menyakitimu. Wah, sekarang ada preman di samping jalan. Maafin ya yang preman ya. Misalkan ada orang jahat ya, kamu debat, bisa-bisa dipentung, ada batu di situ ditaruh di kepala kita itu. Tidaklah kamu mendebat orang bodoh kecuali dia pasti akan menyakitimu. Makanya Imam Syafi'i itu nggak mau berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Pasti kalah, saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau debat dengan ulama, sesama ulama, tahu kaedah ilmu, pasti menang Imam Syafi'i. Karena ada alurnya, ada apa? Ada caranya ilmu itu, ada kaedahnya, ada ilmunya. Tapi kalau orang bodoh dia nggak pakai kaedah udah, asal hajar aja gitu. Nah, waktu jadi petugas haji kita itu dulu ada di kontingen kita itu kan ada yang dokter ya, ada yang keamanan, sudah jadi pelayan haji dari Kemenak. Itu ada dokter-dokter, ibu-ibu mendebat saya jadi mikir gitu, dia ilmunya kedokteran. Mondok nggak pernah, dalil nggak tahu, ngomongnya nggak boleh Ustaz, itu nggak boleh begitu, dalilnya apa? Luar biasa. Saya jelaskan soal dalil aja nggak paham ibu, saya bilang. Nah inilah orang-orang safih, orang-orang bodoh. Orang bodoh nggak tahu dirinya bodoh, itu namanya jahil murakkab itu. Bodoh yang merangkap, sudah bodoh nggak tahu dirinya bodoh, akhirnya mendebat orang yang paham. Nah itu bahaya. Makanya kata Imam Syafi'i, tidaklah aku mendebat orang bodoh kecuali saya kalah.
Kalah kenapa? Karena orang bodoh nggak punya kaidah ilmu. Wala tumari haliman illa wa yuklika wa yahqidu alaika. Tidaklah kamu mendebat orang baik kecuali dia akan marah kepadamu dan akan hasud kepadamu. Orang baik, orang berilmu, kalau kita debat dengan dengan cara yang tidak tepat, pasti dia akan marah. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia itu memang salah, kita tahu ini salah gitu, kita nggak mau berdebat, itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu rumah di sekitaran surga. Nah, ini masih luar biasa ini di surga. Kaplingnya masih kapling surga. Barang siapa salah dan tidak berhenti debat, artinya nggak mau membantah, dia salah tahu. Kan kadang ada orang itu sudah jelas-jelas salah tapi dia terus berdebat karena tujuannya ingin menang. Ya kan ada, udah tahu dirinya salah sebenarnya. Yang betul sebenarnya si fulan ini yang depan saya ini, cuman nggak mungkin, saya nggak boleh kalah. Ngomong aja, debat masalah apapun. Dia tahu dirinya itu salah, berdebat apapun. Itu nggak boleh itu. Kalau itu ditinggalkan, kita tahu diri kita salah, kita tidak lanjutkan perdebatan itu, kita diam, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di kapling surga, di sekitaran surga. Pokoknya di surga, entah itu di bagian pojok, hook atau apa nggak paham. Pokoknya surga. Ya. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan perdebatan padahal dia benar. Tadi karena salah ya. Yang kedua ini padahal dia benar, tapi dia nggak mau mira', nggak mau berdebat kusir dia, padahal dia benar. Kan itu, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga tertinggi, a'lal jannah. Ini fadilahnya ini. Ini kalau ada orang yang mau ngajak ribut omongan ya, ribut omong udah tinggalkan. Kenapa? Agar dapat kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi ay yakhda'uka asyaitanu wa yaqulu laka adhhiril haqq wala tudahin fihi. Jangan sampai kamu tertipu oleh setan, kata Imam Ghazali. Yang mana setan membisiki, kamu harus menegakkan kebenaran, jangan takut. Nah, setan kadang membisiki seperti itu, kamu harus menegakkan kebenaran. Kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu tertipu, itu bisikan setan itu. Kecuali di hal-hal yang memang berkaitan dengan syariah, itu justru wajib kita mengingatkan. Ada orang itu yang diingatkan secara personal, nggak bisa secara personal, harus di depan umum. Kalau kejahatan dia kejahatan umum, dia diperingatkan kejahatan umum. Itu masuk kemarin dalam pembahasan ghibah yang kita sudah bahas. Boleh membicarakan keburukan tokoh tertentu kalau dia memang membahayakan rakyat atau membahayakan umat. Kalau membahayakan rakyat berarti pejabat publik, boleh dikritik secara publik. Kalau membahayakan umat adalah misalkan seorang ulama, seorang ustadz, salah dia dakwanya, tapi punya umat banyak, diperingatkan agar jamaahnya juga paham. Justru kalau tidak ada yang mengingatkan, maka semuanya adalah dosa. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya dosa, termasuk ulama-ulama ikut dosa. Ini kadang penyakit di kalangan kita ulama. Kalau yang salah itu kawan kita sesama ustadz ya, sesama ulama, kita nggak mau mengingatkan itu, padahal itu membahayakan umat dengan potensi yang besar. Ada dakwah-dakwah yang salah diingatkan. Nah itu makanya boleh di depan publik boleh, tapi kalau masih bisa diingatkan secara personal. Karena kalau diingatkan di depan publik itu namanya membuka kedok aib orang lain tanpa dia padahal dia itu kesalahan pribadi. Dan kalau mengingatkan cukup di bagian yang salah, tidak boleh di bagian yang sangat pribadi. Misalkan dia ini tukang ngemplang dana umat misalkan, diingatkan di bagian itu saja. Jangan nanti dia punya istri simpanan, dia punya dosa-dosa yang lain pribadi, diungkap semuanya, dijelek-jelekin, nggak boleh. Itu nggak boleh, itu dosa. Kalau mau memperingatkan umat akan kesalahannya, fokus di kesalahan yang memang membahayakan kemaslahatan umat, tidak boleh melebar-lebar. Nah yang melebar-lebar ini menjadi dosa nanti ya. Jadi harus wala yakhda'uka asy-syaitan wa yaqulu laka adhhiril haqq wala tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khair. Karena setan itu akan selalu
orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, hamko, itu kepada keburukan tapi dalam bungkus kebaikan. Nah, ini yang repot ini, ya. Ila syarri fi ma'radil khair. Menurut kita baik zahirnya, tapi sebenarnya itu adalah keburukan. Nah, setan itu akan selalu mengajak kepada hal-hal yang demikian itu. Fala takun duhkatan lisyaitan. Jangan sampai menjadi bahan ketawaan setan. Fayaskharu minka, ya, fa idharul haqqi hasanun ma'aman yakbaluhu minka. Menegakkan kebenaran itu baik bagi apa? Bagi orang yang memang mau menerima kebenaran itu. Ya, wadzalika bitariqin nasihati fil khufyati la bitariqil mumarah. Dan nasihat itu harus dilakukan, atau peringatan itu harus dilakukan dengan cara memberi nasihat secara diam-diam dulu, secara personal dulu. La bitariqil mumarah, bukan dengan cara debat kusir. Bukan dengan cara debat kusir. Ya, saya kira itu sudah selesai pembahasan berikutnya tentang nasihat, dan ini cukup panjang, insyaallah di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, makasih Ustaz. Terkait tadi kalau kita merasa benar, balasannya rumah di surga ya Ustaz, yang tertinggi. Tapi ketika kita merasa benar, ketika kita berdebat, kalau kita diam tidak meneruskan perdebatan, misalnya kita mengklarifikasi sesuatu, apakah mereka ini tidak akan menganggap oh berarti benar ya begitu, berarti tidak benar. Jadi bagaimana Ustaz menghindari, konteksnya apa nih Ustaz yang kita bisa diam atau tidak meneruskan perdebatan dalam hal apa gitu? Terima kasih Ustaz. Jadi tadi terkait hal-hal yang memang tidak membahayakan kemaslahatan umat. Kalau terkait ini bahaya ini itu harus kita fight terus, harus kita sampai betul-betul titik darah penghabisan. Wajadilhum billati hiya ahsan, terkait kebaikan. Tapi terkait hal-hal yang ya misalkan ya berdebat karena di sini ada wajib wajib ke masjid ya, sholat 5 waktu wajib di masjid. Kemudian kita ngomong dengan salah satu warga misalkan, bahwasanya fadilah sholat begini, dia mendebat, mendebat. Ya udah kita sampaikan, selesai, jangan panjang-panjang udah. Karena nggak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri kan. Tapi kalau terkait misalkan ada auditor, masalah keuangan, berdebat, itu persoalan dana umat misalkan, atau masalah fatwa atau masalah ilmu berkaitan dengan kemaslahatan umat, itu berdebat nahi mungkarnya di situ. Tidak boleh mundur, tidak boleh ya sudahlah. Misalkan Pak Ferry di kantor misalkan ada sebuah kesalahan, diusut, ya harus sampai tuntas itu. Jangan walaupun merasa benar, jangan ditinggalkan. Karena apa? Terkait dengan kemaslahatan umat. Tapi hal-hal yang tidak terkait, efeknya tidak besar, hanya sekedar ya tadi itu misalkan berdebat, ada jamaah tidak mau diajak ke masjid, kita datang, kita sudah sampaikan bahwasanya begini aturannya di sini, tinggal begini fadilahnya sholat jamaah. Dia mendebat dengan sombongnya, oh enggak, saya kan begini, saya begitu. Sudah, nggak usah panjang-panjang. Wa ma alaika illal bala, tidaklah wajib bagi kita kecuali menyampaikan aja. Mau dia terima, mau dia tidak. Karena apa? Nabi saja innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi aja nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang beliau cintai. Karena tujuan seorang dai menyampaikan, diterima monggo, nggak diterima silakan. Berkali-kali saya di tempat ini juga selalu mengingatkan salah satu kewajiban kita sebagai apa? Warga Kampung Sunnah bayar IPL, ya kan? Saya kampanyekan lagi nih Pak RW. Ya, bayar IPL. Yang nggak bayar IPL nanti ditagih di akhirat karena masuk hutang. Itu masuk hukukul adamiyah, al-hukuk al-adamiyah. Makanya selalu setiap ada orang mati selalu ditanya, yang punya hutang, kalau mayat ini punya hutang silakan ngubungi keluarga, kalau mayat ini punya hutang silakan ngubungin saya. Tujuannya apa? Harus selesai dulu al-hukuk al-adamiyah, hak-hak anak Adam, hak-hak manusia selesai dulu di dunia, biar urusannya sama Allah. Kalau urusan sama Allah gampang. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salah kita sama Allah mudah Allah mengampuni. Tapi kalau urusannya dengan manusia ini repot, hutang-hutang manusia ini repot. Dengan kita nggak bayar IPL ternyata ada orang yang kelaparan, ada yang harusnya digaji nggak digaji, ada yang harusnya perbaikan tidak diperbaiki. Salah siapa? Salah kita karena tidak bayar IPL. Maka itu dosanya kita tanggung semuanya.
Maka saya nggak udah berapa kali saya ngomong IPL di pengajian ini. Saya nggak tahu datanya, enggak, jangan suudzon Pak RW kayaknya ngasih data nih kepada Ustadz Hidayat. Enggak. Ya, saya dengar 1, 2 gitu. 3, 4 ya, 5, 6 gitu. Jadi apa? Bayar ya. Jadi bayar ya. Saya bukan bagian itu, tapi memang harus ya, sebagai bagian dakwah saya harus mengingatkan itu. Biar saya nanti di akhirat nggak ditanya, ya Allah kenapa nggak? Saya sudah mengingatkan. Ya, urusan selanjutnya urusan Pak RW gitu ya. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.